TV-nya? Ini lagi Bapak betulkan. Sekarang kan dah siaran TV digital, makanya Bapak beli set top box. Kan bersih gambarnya, jernih suaranya. Apa ceweknya itu ya Pak ya? Laki-lakinya itu garang benar. Apa yang ditonton dua beranak nih? Kita nonton sama-sama, Mak. Dah, bapak nih ya, siaran ini tak bagus. Dah, sekarang kita ganti dengan siaran yang sehat dan bermanfaat ya. Iya, ayo, bagus kami nonton ini ya. Jika temukan tayangan yang tidak pantas, laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Ramadan Asik. Ya, insya Allah akan menemani waktu menjelang berbuka pemirsa semua, baik yang nonton di televisi maupun yang live streaming di YouTube kita TVRI Kalimantan Barat. Seperti biasa saya tidak sendiri. Pada hari ini saya ditemani lagi oleh Ustadz Agus dan Ustadz Madu. Gimana, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Oke, Ustadz Agus, ada kabar-kabar baik atau buruk hari ini? Jangan sampai buka di siang hari ya. Benar. Sebaru gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Cuman tadi telat sahur. Telat sahur. Maksudnya enggak sahur gitu. Enggak sahur. Tapi puasa. Puasa dong. Telat nih maksudnya jam 7 sahurnya. Oke, seperti biasa pemirsa, ada ustaz-ustaz yang udah siap menjawab apapun yang kita tanya, apapun yang disiapkan oleh panitia mengenai info unik kita pada hari ini. Apa itu? Alasan kuda laut jantan jadi emak-emak selagi. Oke. Menjawab pertanyaan manusia saja, tidak ada habis. Kuda laut. Oke. Kuda laut memiliki sistem kehamilan yang terbalik. Setelah pembuahan, telur dipindahkan ke kantong induk jantan untuk berkembang. Pada fase ini, ayah kuda laut menginvestasikan waktu dan tenaga yang cukup besar. Di kantong induk jantan, telur kuda laut akan menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan itu berlangsung 14 sampai 28 hari. Setelah periode tersebut, kuda laut jantan pula yang melahirkan para benih tersebut. Namun, anak-anak kuda laut itu terus diintai predator selama beberapa minggu pertama kehidupan mereka. Cuma sebagian kecil yang bertahan sampai dewasa. Jadi ada yang luar biasa lagi daripada bapak-bapak manusia ya, bapak-bapak kuda laut. Luar biasa, cari nafkah juga, melahirkan juga, hamil juga, menjaga anak juga kan. Bapak-bapak kuda laut. Gimana tanggapannya Ustaz? Jadi dengan pertanyaan tadi tentang kuda laut menjadi mak-mak, bapak-bapak jadi mak-mak. Iya, merangkap ya, merangkap. Daster lah, multitasking. Iya, multitasking. Nah, jadi seorang ayah itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Salah satunya adalah kayak tadi kuda laut itu menjaga seorang anak. Jadi bukan hanya seorang ayah atau seorang suami itu kerja di luar hanya mencari nafkah, tetapi tanggungan yang memang besarnya adalah menjaga anak dan istri itu. Termasuklah memberi pendidikan. Iya, betul. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki itu pelindung bagi seorang perempuan. Nah, juga kita lihat di kuda laut tadi bahwa si kuda laut yang jantan tadi memang menjaga dari predator yang memakan anak-anaknya. Oh iya, betul juga. Jadi memang ini mungkin dari saya, laki-laki itu bukan hanya sekedar cari uang, itu ya.
Kalau cari uang, perempuan juga bisa cari uang. Perempuan juga bisa cari uang. Tapi yang memang difokuskan kepada laki-laki adalah qawwam, itu pemimpin yang tangguh, yang kuat, bisa menjaga keluarganya, bisa menjaga anak dan istrinya, bukan hanya sekedar mencari uang. Kalau mencari uang tuh banyak orang-orang semua bisa. Jadi jangan sampai pulang-pulang ke rumah main game gitu ya. Itu saya kayak gitu. Jadi juga Bang Reda, dari beberapa tahun silam ada istilah kata fatherless, kurangnya peran ayah. Oh iya, di Indonesia kayaknya memang negara yang fatherless ini tinggi gitu Ya betul. Jadi misalkan tuh di Indonesia itu mungkin di lingkup keluarga kita atau lingkungan, bahwasanya laki-laki atau seorang suami yang bisa jaga anak itu kayak wow, masya Allah, amazing. Padahal itu ya memang peran orang tua. Ada salah satu lagu menjaga maaf enggak. Kita tolong tanyakan kita. Menjaga itu tugas orang tua, bukan ibu saja, tapi ayah juga. Bikinnya berdua, jaganya bersama, karena anak juga butuh peran ayahnya. Jadi siap konser. Baik, Ini saya buatkan tur jadwal tur ya. Siap. Oke. Jadi memang lebih ternyata ada juga yang bisa dipetik ya dari kuda laut gitu. Memang keren ini. Oh ini maksud dari tim kita ya. Kita maksudnya adalah melindungi father memang tim kreatif ya kan. Kalau dia tidak kreatif tidak mungkin ada kuda laut bapak jadi mama. Oh iya. Kita jumpa sudah pakai daster. Kita di bawah. Sip ya. Kita langsung masuk ke Buat putih tema tidak kita nahan ya, pada- bro. Tema kita Ayo, adalah Wah. manfaat puasa. Manfaat Ya, puasa. manfaat puasa. Oke. Insyaallah akan menjadi bahas karena memang puasa ini sebenarnya bukan hanya mendapatkan pahala tapi mungkin ada juga manfaat-manfaat lain daripada itu ya mungkin ya Ustaz ya gimana Ustaz manfaat dari puasa ada enggak manfaat puasa sebelum kita masuk ke manfaat kita harus tahu puasa itu apa. Oh iya betul. Puasa itu apa? Esensi puasa itu apa? Nah puasa itu akar katanya sod dan sod alif mim som atau soma gitu artinya juga sama juga artinya dengan imsak artinya menahan diri itu secara bahasa. Oh secara bahasa puasa artinya menahan. Apa yang ditahan? Nah, apa yang ditahan? Dalam istilah fikih, masuklah ke dalam istilah fikih itu puasa artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari atau buka puasa. Itu cara istilah fikihnya. Nah, artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya, salah satu membatalkan puasa adalah Nama Ibu Ahmad dan Afid hari ini edisi 3 Maret 2025. ketika di bulan Ramadan dan yang lain-lain kurang lebih seperti itu ya. Itu definisinya. Nah, kemudian manfaat puasa itu kan banyak sebenarnya. Salah satunya di Quran itu kan Allah menyampaikan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa di puasa itu ada kebaikan. Nah, kebaikan di sini berarti kan manfaat. Nah, manfaat berpuasa sendiri adalah baik bagi kesehatan kita untuk mendetoks dalam badan kita. Salah satunya bagian lambung dan usus. Nah, salah satu dalam ilmu kedokteran itu yang pernah saya baca jurnalnya, otak kedua manusia itu adalah di usus. Oh otak kedua. Oke. Nah, otak kedua manusia itu di usus. Karena kenapa? Coba kalau kita bayangkan orang-orang yang kelaparan itu pasti susah untuk fokus. Dan orang yang kotor ususnya juga pasti badannya pasti banyak penyakit. Makanya Rasulullah itu menganjurkan setiap 3 bulan sekali itu harus cuci usus. Gimana caranya? Nah, cuci usus itu dengan memakan daun sena. Nah, daun sena nantilah kita searching ya kalau misalnya ada dari tim kreatif dengan daun sena itu bagaimana. Nah, itu salah satunya memang dari kedokteran Arab klasik itu untuk menyucikan atau membersihkan usus tadi. Makanya salah satu tempat yang paling buruk kata Rasulullah itu adalah perut. Makanya juga kita harus berpuasa. Berpuasa ini artinya kan mendetoks badan kita, hal-hal yang pernah kita masukkan, makanan. Salah satu yang paling berbahaya itu kan makanan. Apapun halal haram hantam gitu kan. Kalau haram itu banyak minyak. Enggak dulu. Mau itu banyak garam gitu kan. Hantam masuk. Yang penting makan. Yang penting makan.
yang penting murah, kenyang itu. Akhirnya semua dimakan, rusaklah perut kita, akhirnya rusak perut kita, rusak kesehatan kita, kita pun sulit beribadah. Hari-hari makan mie instan gitu ya. Kau pun sering-sering makan mie instan, aduh kacau. Usus teriak. Khusus teriak, karena mie instan itu salah satunya lama untuk pencernaan itu. Bisa seminggu, 2 minggu baru bisa tercerna. Jadi kalau memang kita udah enak, mudah ibadah gitu. Benar, itu manfaat puasa itu adalah mudah untuk ibadah. Mudah untuk harusnya semakin kita puasa di siang hari subuh kita sholat, bukan tidur. Karena ini secara ini ya. Tapi gimana kalau orang lapar susah ibadah? Itu gimana? Maksudnya dia lapar nih, pikirannya dimakan terus. Jadi gimana? Oke, jadi pikiran tuh kacauan berarti ya. Kacau dia makan ya pikirannya. Yang kita pes kita bahas kemarin Ahmad dan bahwasanya Afid yang pintu dia surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, bahkan setan pun diikat. Berarti itu hanya cuman was-was perasaannya saja. Was-was. Ya, perasaan. Jadi bisa kita alihkan dengan kegiatan positif. Nah, contoh yang pertanyaan kemarin bisa kita alihkan dengan tidur. Nah, jadi sebelum tidur tuh usahakan berwudu. Jadi tidurnya tuh berpahala. Boleh saya tambahkan dari Ustaz Agus tadi kan pertanyaan mereka itu ketika orang sholat tapi kelaparan gitu mereka ya. Nah, bukan berarti kita tak boleh tak makan gitu. Jadi Rasulullah tuh memberikan porsi sepertiga untuk bernapas dalam lambung, dalam perut, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Jadi bukan semuanya kita gunakan untuk makan, akhirnya nyap kita Ngap-ngap gitu. Itulah fungsinya sahur. Biar ada cadangan untuk di energi di hari itu. Makanya di ibadah puasa agama-agama tertentu, agama yang lain itu tidak ada sahur, hanya di agama Islam saja. Salah satunya adalah untuk menguatkan kita dalam berpuasa. Jadi memang disunahkan untuk sahur tuh maksudnya biar sepertiga tuh ada ya si protein Untuk apa? Bertenaga. Baterai lah. biar enggak low benar lah. Kayak orang tak makan setahun. Benar. Biasa kan orang lebay tuh enggak sahur tuh. Tersiksa benar. Jadi nanti nyalakan Allah, bulan puasa ini lapar aku ha. Jadi nyalakan padahal bulan Ramadan kan bulannya. Menyalahkan ibadah. Mak tadi cakap awet tak? Asin dah? Belum buat. Asin dah? Tak, makan. Udah makan. Mak nak anu takjil loh. Tah, keluaran bapak kembali dah. Kemana lagi kita di Ramadan asik. Ramadan asik. Asiknya mungkin karena dekat mau buka. Iya, dekat buka. Jadi bawaan kita nih jam berapa nih? Kan udah ajan belum ya? TVRI udah ajan belum ya? Masih Ramadan asik. Oke, insyaallah. Kita langsung nih Ustaz, ada sebelum kita bahas tema lagi nih, ada pertanyaan netizen nih. Ini pertanyaan bagaimana nih Bang? Nah, siap-siap, kok siapkan jawaban lah ya. ASX Pak Ustaz, waduh, asisten Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya, kalau kumur-kumur pakai air es pun, batal nggak puasa? Jawab dulu salamnya sabar. Ini bukan, ini apa namanya, selain puasa kita mencari pahala, ini pertanyaan mencari masalah. Cari ribut nih. Kadang-kadang setiap pertanyaan itu timbullah ilmu. Iya, walaupun pertanyaannya ngadi-ngadi. Iya, ngadi-ngadi. Jadi ulangi. Apakah kalau kita kumur-kumur pakai air es, batal nggak puasa? Kumur pakai air es. Oke. Batal atau tidak kan? Jadi ini masuknya ke bab puasa. Sebenarnya kalau kita kumur-kumur di dalam puasa, kita lihat dulu kita kumur-kumur ini mau ngapain? Ya, kalau mau sholat aman aja kan? Iya benar. Kalau sholat itu kan harus berwudu. Dan dalam wudu itu sunnahnya kumur-kumur. Maka itu tidak dipermasalahkan. Asalkan tidak tertelan. Hati-hati. Kumur 3 kali yang dikeluarkan 2 kali ya. Jadi ketika kumur-kumur untuk sholat, untuk baca Quran, itu tidak dipermasalahkan. Yang jadi permasalahkan adalah ketika dia kumur-kumur tetapi tidak ada hajat di situ.
Oh, enggak ada gabut ya, gabut. Allah, gabut nih. Umur ada air es. Ya, apalagi kalau pakai air es dari kulkas tetangga. Nah, sudahlah. Itu memang mengundang masalah. Buat masalah itu Marida. Cara ribut ya. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kumur-kumur itu tidak membatalkan puasa. Mau itu kumur-kumur air es, mau air panas sekalipun, asal dia tahan, asal dia punya ilmu kehidupan itu tahan untuk panas. Kemudian atau tidak kumur-kumur dengan es krim. Hah? Nah, jadi gini Pak Rida, saya mau jelaskan sedikit. Jadi asik nih. Bingung gini, baru nih. Nanti jadi kalau kumur-kumur pakai es krim misalnya, jangan untuk menyejukkan mulut, asalkan tidak tertelan. Ingat ya, asalkan tidak tertelan. Kalau dikecap gimana Ustaz? Itu tidak dikategorikan membatalkan puasa, asalkan tidak tertelan. Kalau digabut ya, gabut, gitu. Gabut. Ada es krim nih, gitu. Dia pengen merasa. Kemudian diludahi. Ah, itu tidak dikategorikan batal, asalkan tadi saya bilang tidak masuk ke dalam kerongkongan. Cuma jatuhnya adalah mengurangi pahala dia. Karena dia mengolok-olok tadi. Tapi aneh juga ya kan, kalau Kan ada air, kamu kumur-kumur pakai es krim. Kadang-kadang kan manusia kan ada aneh, Bang Rida. Seperti kita kan tahu nih, banyak manusia di luar sana, keanehan-keanehan yang dilakukannya itu kan kita kadang-kadang heran gitu. Enggak, lebih aneh itu Anda mencari contoh orang kumur-kumur pakai es krim. nah, itulah salah satu Itu cara salah puasa. Bakal. Oke Ustaz, sip, gak apa-apa. Yang penting kalau udah Ustaz ngomong kayak gitu, saya ngikut ya lah ya. Gimana Ustaz Agus, ada nggak tanggapan nih? Jadi batal nggak ya tadi pertanyaan ya, tergantung tadi ya. Kalau memang untuk sholat, untuk berwudu itu insya Allah nah. Jadi kurang-kurangilah untuk Ngade-ngade. Apalagi kalau mau kumur-kumur gabut, kumur-kumur pakai es krim, ada bisa tak batal. Iya. Kalau dilupa. Tapi manusia mana ya bulan puasa di es krim kumur-kumur besok dilupa. Nah jadi dan juga kumur-kumur janganlah kalau mau tayak kesehatan atau kurangi yang ada rasanya, pergi rasa-rasa manis tambah teh es krim teguk. Itu mungkin itu tak sengaja. Iya. Tapi Di sini kan kalau kumur-kumur ini kan identik dengan gosok gigi. Nah, gosok gigi di sini kan seperti kita bersiwak. Nah, kalau dalam fikihnya itu, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau lewat dari Zawlul Syam atau lewat dari waktu zuhur, itu makruh memang, karena menghilangkan gigi dari lewat dari zuhur, waktu zuhur. Kalau sebelum zuhur itu masih diperbolehkan, tapi lewat dari waktu zuhur maka itu dimakruhkan, karena sesuai dengan hadis Nabi, Imam Syafi'i mengambil pendapat dari hadis Nabi, yaitu kalau orang yang berpuasa itu kan bau mulutnya seperti bau kasturi. Jadi seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan kalau kau sikat gigi itu menghilangkan bau kasturi tadi. Jadi bau pasta gigi. Iya. Itu Imam Syafi'i mengatakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita gosok gigi atau sikat gigi setelah zuhur maka dimakruhkan gitu. Tapi kalau sebelumnya tak masalah. Asal jangan ditelan ya. Nah itu kan, ini jangan ditelan. Pasta gigi bisa ditelan kan ada gitu. tapi rata-rata pasta gigi kan tak ini. Aku juga yang mau dulu pasta gigi. Oke, kita lanjut ke tema tadi ya, manfaat puasa selain dari kesehatan. Kalau dari segi-segi lain ada enggak? Mungkin dari apa namanya, segi ekonomi, politik dan lain. Kalau segi ekonomi ya kita bisa menghemat. Tapi kan boncos juga pas berpuasa. Nah, berarti semua nak dibeli, semua nak dimakan. Sebenarnya kan kalau kita manfaat puasa itu kan memang harus menahan. Dari puasa itu kan katanya kan menahan. Apa-apa harus ditahan. Mau buka puasa, mau sahur, makan, minum, segala syahwat. Maka jangan sampai apa-apa yang kita tahan sebelum maghrib tadi itu luapkan ketika berbuka puasa. Kamu juga tidak menahan, artinya itu tidak menahan. Berarti mengumpulkan nanti meledak. Iya. Balas dendam. Yang dimana puasa itu bisa menahan terus bisa mengurangi berat badan. Dengan dialinkannya pas buka puasa ya sama tak beri ya. Alimpik jadi itu yang buat kita. Puncaknya itu adalah makan kue lapis. Nah itu di barat. Ini ya rendang sama kue lapis. Nah ya. Jadi susah gitu. Ya, karena memang ya, kan esensinya memang menahan. Apapun harus ditahan. Mau pandangan, mau pendengaran, mau perkataan. Itu ketika berpuasa atau di bulan Ramadan aja. Maksudnya ketika ya kenahan
ketika puasa atau ketika berpuasanya atau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kan malamnya juga masuk ya. Kita kan kata konteksnya adalah puasa. Mau itu puasa sunnah kah, mau itu puasa Ramadan, intinya puasa itu menahan. Mau di puasa Ramadan tadi, mau di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lain, itu harus menahan mata, pandangan, menahan pendengaran dari hal-hal yang menggibah, ya, menahan untuk komen julid gitu. Nah, tangan pun harus dipuasai. Tangan harus dipuasa. Harus. Apalagi lisan. Misalnya kita lagi puasa nih, orang yang tidak puasa gitu nih. Berarti kan lisan kita belum bisa menahan tadi. Ya, siapa tahu dia sakit ya kan? Siapa tahu dia sakit atau memang dia agama lain ternyata. Kau ini nggak puasa. Jadi memang harus ditahan segala macam itu, mungkin bisa mendatangkan manfaat. Jadi kita terbiasa nanti, terbiasa. Jadi Allah mengajarkan kita, Allah memberikan syariat itu memang ada tujuan. Makanya di ayat Qurannya ya alladzina amanu Apa mi WA ia bertemu fak banget mana dia saya habis api yang tak kembali main sebelum takwa. tidak kan. Jadi kalau misalnya manfaat puasa itu tidak meningkatkan ketakwaan kita, ya berarti Perlu ditanyakan. puasanya, perlu ditanyakan keislamannya, perlu ditanyakan gimananya. Ya itu selama puasa dia tidur terus. Nah, kan dasarnya waktu itu kali itu. Betul. Dasar kita Islam kan syahadat dulu. Yang kedua solat. Nah, kita puasa. Nah, puasa ini kan harus benar-benar kita lakukan, bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus. Dan puasa juga harus diimbangi dengan tadi, harus disamakan dengan solat tadi. Ada orang puasa tapi tak solat, puasanya sah tapi pahalanya tak ada. Tak ada. Karena itu yang agama ini runtuh. Karena yang wajibnya juga tidak dikerjakan benar. Apalagi yang sunnah. Ya, Berapa maksudnya nih kan, WA tadi yang saya fak urutan marit kan syahadat, ya. Solat dulu kan, baru puasa kan. Kalau orang banyak ini, apa namanya? Biasanya kan orang kan berbantu, aku puasa 30 hari full. Solat enggak? Ada. Nah, itu solat tahu. Nah, itulah nanti kata orang kan. Kalau enggak solat nanti ditutup lewat puasa, lewat sedekah, tidak bisa. Bisa ya gitu ya. Beda itu. Beda. ngatam sama Abdam Afid buat aja wat duduk paukat tu tak ada di survei Teman-teman pemirsa semuanya, jangan sampai kita berpuasa nih malah tidak dapat takwanya tadi, berarti gagal ada. Karena di bulan Ramadan tuh 30 hari kita puasa melatih kita untuk jadi lebih baik gitu. Bisa kan di bulan puasa kan semangat nih orang-orang sedekah kan? Semangat kan? Jangan sampai di awal semangat, di akhir mulai itu sab-sabnya Ubayam ini unboxing next to Afid tu lah makin maju makin penuh sampai ke belakang kan. Tadi Ustaz Faru ngomong-ngomong terus ini mungkin dah haus lagi mau buka memang tidak. Oke, ya tadi kan udah dibahas sama Ustaz Fahrul perihal pahala dan manfaatnya. Jadi salah satu manfaat yang lainnya juga yang sering kita jumpa itu menjadi ajang untuk kita melatih diri, terutama untuk anak-anak yang mulai belajar berpuasa. Kadang termasuk saya waktu kecil dulu. Oh, pernah kecil? Dia lahir langsung sebesar ini. Langsung sebesar ini dia. Soalnya langsung besar ini. Dan dilahirkan di tim udah pakai paket. Kargo dia. Kargo. Nah, jadi sewaktu kecil itu jadi ajang. Jadi orang tua mengajarkan dengan cara yuk belajar full. Mungkin pertama itu enggak langsung full, kayak setengah hari dulu. Jadi misalkan di tahun Ramadan atau Ramadan selanjutnya baru puasa full dengan hadiah kayak HP, sepeda. Nah, itu kan jadi ajang untuk kita belajar. Nah, itulah salah satu manfaatnya. Dan juga waktu itu dapat apa Ustaz? Kan iya betul juga. Jadi waktu itu dapat yang pertama pasti dapat duit. Gitulah, senang sekali lah. Jadi bulan Ramadan tuh buat beli senapan nih. Senapan peluru iya betul. Peluru plastik tuh. Jadi di balik dapat duit itu ada lagi hari yang ditunggu. Betul. Malam takbiran. Nanggo. Iya betul. Nah, itulah. Jadi manfaat Tugu tak ada Mama Abdam Afid tak jawab Mama Abdam Afid tak jawab lagi nol Tatut tak ada di survei nol agar kita bertakwa. Nah, dari sejak kecil orang tua bisa mengajarkan berpuasa dengan memberi hadiah. Termotivasi. Iya betul. Itu termotivasi. Tapi kalau kita udah dewasa, Itu belum. kalau orang dewasa
puasa masih minta hadiah. Waduh, kerja weh. Tapi kalau dia bilang, mak, kalau aku puasa, kalau saya bisa puasa 30 hari, nak kawin. Itu Jadi pas kan mudah. Puasa bagi orang dewasa kan mudah. Om. apa lagi yang mau kawin? Jaga Kita ini pasangan. bahas puasa nih Ustaz, bukan bahas makan. Oh ya lah, insyaallah. Terima kasih pada teman-teman semuanya Ya, sudah terima menyaksikan. kasih pemirsa WPP beberapa pemfitan Mama Bem Afid ABV Famin 3 Maret 2025 dan saya Ampap Rebel Afif. Terima kasih untuk Ustaz Atuf dan lainnya. Dan ucapan terima kasih beberapa kami beberapa Anda. Salam kebayan sampai besok di edisi berikutnya di Ramadan Selesai Afid. pada hari ini, insyaallah kita Sampai jumpa. ketemu lagi di besok hari. Jangan sampai teman-teman atau pemirsa lewatkan program Ramadan Asik ini, insyaallah memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua menjelang waktu berbuka. Terima kasih, saya Reda Aziz bersama Ustadz Agus dan Ustadz Fahrul bersama teman-teman kru yang bertugas pamit undur diri. Insyaallah kita bertemu besok lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm-hmm.